Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno, masih di channel kesayangan kita ini. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan sebuah berita ini bahwa tim pengacara dari penuntut pada Ustadz Yahya Walloni, termasuk di dalamnya adalah Saifuddin Ibrahim, membuat sebuah statement, sebuah ujaran bahwa tim mereka akan mencabut semua gugatan atau gugatan yang dialamatkan pada Yahya Walloni, dengan syarat Ustadz Yahya Walloni mau mengakui dan mengklarifikasi dengan adanya 7 tuntutan. Dan apa saja tuntutan yang mereka tentukan ini bisa kita simak dalam beberapa video yang diunggah langsung di channelnya Saifuddin Ibrahim. Di sana mereka, timnya termasuk Saifuddin Ibrahim, menentukan ada 7 poin yang bisa membuat mereka mencabut tuntutan atau mencabut tuntutan supaya Ustadz Yahya Walloni ini bisa bebas, yaitu mereka menentukan ada 7 poin. Dan apa saja poin-poin itu bisa kita lihat sebentar lagi. Yang jelas dalam video tersebut, seperti biasa, Saifuddin Ibrahim masih membual dengan sombongnya mengatakan bahwa Ustadz Yahya Walloni mengakui bahwa apa yang dilakukan itu adalah karena tuntutan kerasnya hidup di Jakarta. Dan di sela-sela videonya itu, seperti biasa, Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Walloni itu adalah untuk mendongkrak popularitas supaya laris diundang kemana-mana. Apakah hal itu betul? Coba kita lihat videonya. Tahu apa sebabnya Yahya Walloni berani khutbah semacam itu? Karena semakin berani dia ceramah adu domba, ya, adu domba semacam itu menistakan Kristen dan Yahudi, Kristen dan Katolik, maka semakin banyak undangan ceramahnya kemana-mana. Apa yang dituduhkan oleh Saifuddin Ibrahim ini sebetulnya menemplak wajahnya dia sendiri. Karena apa? Karena dulu dia tampil pertama kali itu adalah menghujat Islam. Buku-bukunya semua menghujat Islam, hingga dia berurusan dengan pihak yang berwajib. Undangan datang kemana-mana, bahkan dari seluruh gereja-gereja mengundang dia mendapatkan sebuah kesaksian, untuk mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim menjadi sebuah mercusuar di tengah-tengah kesaksian para Kristen untuk menjelek-jelekan Islam. Saifuddin Ibrahim, Anda harus sadar, saudara, bahwa dulu apa yang Anda lakukan itu ya sama dengan apa yang Anda tuduhkan saat ini pada Ustadz Yahya Walloni. Saat itu Anda menjelek-jelekan Islam untuk mendongkrak popularitas Anda. Anda saat ini dikenal banyak kalangan itu karena Anda saat itu dengan berani menjelek-jelekan Islam. Bahkan Anda menerbitkan beberapa buku-bukunya untuk mendiskreditkan Nabi Muhammad dan Islam, hingga Anda berurusan dengan pihak berwajib. Ini dulu Anda lakukan untuk mendongkrak popularitas Anda, dan sekarang Anda menuduh Ustadz Yahya Walloni seperti itu. Jadi apa bedanya Ustadz Yahya Walloni dengan Anda? Kalau saya lihat, apa yang dilakukan Anda jauh lebih parah lagi, karena Anda saat itu sangat sekali menuduh Nabi Muhammad dengan berbagai tuduhan yang sangat kecil untuk mendongkrak popularitas Anda. Dan juga Anda kemana-mana selalu koar-koar bahwa Anda dalam 1 bulan bisa memurtadkan orang ratusan, terutama dari orang-orang Islam. Dan apakah Anda melakukan hal itu dengan memuji-muji agama Islam? Ya tidak, pasti Anda juga menjelek-jelekan agama Islam dan Nabi Muhammad, seperti yang Anda menuduhkan pada Ustadz Yahya Walloni. Kemudian saat ini tiba-tiba saja Anda berdiri sebagai orang yang di barisan orang-orang yang
menuntut atau melaporkan Ustadz Yahya Waloni. Tiba-tiba Anda berdiri atau menjadi pahlawan di tengah-tengah mereka, Anda membela MKC, kemudian saat ini Anda berdiri di belakang pengacara pelapor Ustadz Yahya Waloni dan Anda menentukan ada 7 poin supaya Ustadz Yahya Waloni bisa Anda ampuni atau Anda bisa mencabut gugatannya. Dan apa saja yang Anda minta dari 7 poin ini? Coba kita simak videonya. Kebetulan pengacara saya adalah juga pengacara Yahya Waloni, Kamarudin Simanjuntak. Nah, dan mengatakan ketika Yahya Waloni minta maaf, Kamarudin bilang bahwa dia harus memenuhi 7 poin, yaitu sebagai syarat agar permintaan maafnya itu, yang pertama, tersangka UYW harus mengklarifikasi apakah dia anggota tentara atau bukan. Yang kedua, tersangka UYW harus mengklarifikasi apakah benar dia mantan pendeta di GKI Papua seperti sesumbarnya itu. Kalau dia berani, ya bisalah dikasih maaf dan dicabut laporannya. Dan yang ketiga, tersangka Ustadz Yahya Waloni harus mengklarifikasi apakah benar beliau itu pernah menjadi rektor UKIP, Universitas Kristen Injili Papua. Yang keempat, syarat dicabut laporan haruslah tersangka UYW mengklarifikasi apakah benar dia pernah membaptis, mentahbiskan dan melantik pendeta seperti isi ceramahnya itu. Yang kelima, tersangka Yahya Waloni harus mencabut semua pernyataan ceramah dia yang menghina Kristen Katolik, bahwa Alkitab itu palsu dan bohong. Bahkan dia mengatakan ucapan-ucapan Matius, Markus, Lukas, Spiritus, Tetanus, Capticus harus dicabut, omongannya semacam ini. Dan yang keenam, tersangka Yahya Waloni harus mencabut ucapan menghujat Roh Kudus yang dikatakannya Roh Kudus. Yang ketujuh, tersangka Ustadz Yahya Waloni harus menyatakan menyesal, sadar dan bertobat, lalu berjanji di hadapan jurnalis cetak dan jurnalis elektronik dalam dan luar negeri, dan berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perkataannya di kemudian hari, dan harus menyatakan itu secara langsung di samping kiri saya dan samping kiri Kamarudin Simanjuntak SH sebagai kuasa hukum pelapor tersangka Ustadz Yahya Waloni. Baik, tadi sudah dikatakan tiba-tiba saja dia ini menjadi orang penting, seakan-akan dia yang melaporkan Ustadz Yahya Waloni. Bahkan Ustadz Yahya Waloni dituntut untuk meminta maaf dan juga mengakui, mengklarifikasi bahwa ada 7 tuntutan poin itu yang sebetulnya tidak betul, dan Ustadz Yahya Waloni harus meminta maaf terhadap 7 poin tersebut. Saya ulangi tadi, 7 poinnya adalah: 1, Ustadz Yahya Waloni harus mengklarifikasi sebagai anggota tentara atau bukan. Kemudian yang nomor 2, Ustadz Yahya Waloni harus mengklarifikasi bahwa beliau benar-benar pernah menjadi pendeta GKI Papua atau bukan. Kemudian yang nomor 3 adalah menuntut klarifikasi benarkah beliau sebagai rektor di Universitas Kristen Injili Papua. Kemudian yang nomor 4, apakah benar Ustadz Yahya Waloni pernah membaptis atau mentahbiskan para pendeta. Kemudian yang nomor 5, mencabut semua ucapan bahwa Alkitab Kristen itu adalah palsu dan bohong. Jadi apa yang pernah dikhotbahkan itu harus dicabut semuanya, mengakui bahwa kitab suci Kristen itu bukan kitab suci yang bohong. Dia menuntut semacam itu. Kemudian yang nomor 6, beliau menuntut untuk mencabut hujatan pada Roh Kudus yang dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh
Kudus diplesetkan jadi dicemarkan. Jadi mereka menuntut ini tidak dibenarkan mengucapkan kalimat seperti itu, dan mereka menuntut permintaan maaf dan juga mencabut ucapan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menyatakan menyesal, kemudian tidak melakukan pelanggaran semacam ini lagi di depan para jurnalis baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini terkait dengan apa yang pernah diucapkan oleh Ustadz Yahya Waloni, bahwa Ustadz Yahya Waloni sudah mencabut surat pra-peradilannya. Kemudian Ustadz Yahya Waloni juga sudah meminta maaf secara khusus kepada umat Kristen secara keseluruhan, baik yang ada di Indonesia, dan ucapan permintaan maaf ini sudah ditanggapi oleh Ketua PGI dan juga anggota PGI, bahwa sudah ditanggapi oleh saudara Philip Situmorang. Beliau adalah anggota PGI dan beliau sudah menerima permintaan maaf dari Ustadz Yahya Waloni. Dan anehnya, permintaan maaf Ustadz Yahya Waloni saat itu tidak diakui atau ditolak oleh tim kuasa hukum penggugat, dan juga dalam hal ini di sini juga diwakili oleh Saifuddin Ibrahim. Jadi tiba-tiba saja Saifuddin Ibrahim ini menjadi seorang yang menjadi tokoh sentral yang menggugat Ustadz Yahya Waloni dan juga melaporkan beserta pengacaranya. Bahkan dia menuntut 7 poin tersebut diucapkan di sebelah kirinya Saifuddin Ibrahim dan juga sebelah kirinya pengacara dari penuntut Ustadz Yahya Waloni, yaitu pengacara Saudara Kamarudin Simanjutak. Apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini terkesan seakan-akan dia juga mencuri mimbar. Karena apa? Karena saat ini beberapa kasus bentrokan antara kubu dari Paul Zhang, kemudian kubu dari Rudi Yohanes, Yusuf Manugulu. Berarti tidak ada kekompakan sebetulnya di kalangan orang Kristen sendiri. Bahkan sempat si Saifuddin ini men-strike anggotanya sendiri atau orang-orang Kristen yang mengambil video-video dari apa yang dia katakan. Jadi seakan-akan dia ingin menjadi orang yang nomor satu, tampil di sana menjadi seorang pahlawan, seakan-akan yang membela segala-galanya, membela kebenaran Kristen. Kemudian si Saifuddin Ibrahim ini juga menistakan PGI. Dalam video selanjutnya Anda akan melihat bahwa Saifuddin Ibrahim ini menistakan PGI. Bahkan dia menuduh PGI dengan ucapan yang sangat tidak pantas ya. Jadi karena apa? Karena saat itu PGI tidak tampil untuk menyuarakan atau membela si MKC, tetapi PGI menerima ucapan permintaan maaf dari Ustadz Yahya Waloni. Jadi si Saifuddin Ibrahim ini geram dengan PGI, bahkan mengata-ngatai PGI dengan segala macam ucapan yang tidak pantas sebetulnya. Dan apa yang dilakukan oleh tim penggugat ini itu adalah sebuah tindakan yang mendesak seseorang untuk mengakui segala perbuatannya dan mencabut ucapan-ucapannya dengan syarat mereka, tim ini, akan mencabut gugatannya. Apakah betul seperti itu? Saya khawatir ini sebagai akal-akalan saja. Saat Ustadz Yahya Waloni mengakui pun dari 7 poin ini, nggak mungkin mereka akan mencabutnya. Dan itu akan mempermalukan Ustadz Yahya Waloni di depan pengikut-pengikutnya. Dan bagaimana kelanjutannya, kita akan menunggu drama-drama ini dan akan kita lihat sampai di mana sepak terjang Saifuddin Ibrahim ini. Dan kalaupun nanti berkas-berkasnya sudah P21 dan maju ke persidangan, kita akan melihat babak baru persidangan ini. Apakah mereka betul-betul akan mencabut laporannya sesuai dengan apa yang mereka tuntutkan? Karena sekarang ini mereka juga menuntut bahwa win-win solution. Jadi mereka menuntut win-win solution
di mana oke lah kita ampuni si Yahya Waloni dengan syarat si MKC juga harus dibebaskan. Jadi mereka membuat suatu penawaran bergening ya. Jadi Ustadz Yahya Waloni dibebaskan dengan syarat MKC juga dibebaskan. Kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh tim mereka ini sebetulnya adalah sebuah tindakan yang ya bisa dikatakan sebuah tindakan yang ingin menyelamatkan muka mereka sendiri. Baiklah, kita akan menunggu babak selanjutnya bagaimana kelanjutan dari kisah saling lapor ini. Apakah ada win-win solution, apakah akhirnya bisa sama-sama dibebaskan ataukah sama-sama maju ke persidangan. Kita sama-sama menunggu, dan kita sebagai umat muslim tentunya mengharapkan yang terbaik. Kita tetap bersatu, ada hubungan yang baik antara Islam dan Kristen, dan kita tidak mengharapkan ya ada perpecahan dan permusuhan sesama anak bangsa. Semoga ini bisa diselesaikan, syukur-syukur kalau dirembuk dengan cara yang baik, bermusyawarah, dan sama-sama dibebaskan kalau itu mau mereka. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.